Ya, mari teman-teman, hayya nadaun sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'amirana nahdlatal watani wa nahdlatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa an tansurana wa taftaha alaina wa tarzuqana wa tahfazana wa taghfir lana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Apa kabar semuanya hari ini sehat? Sehat Bu. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya Ibu. Ikrimatul Laili. Oktari Ainudadi. Hadir. Riz Febriani. Hadir Bu. Risma Amalia. Hadir Bu. Rizky Azimatul Abdan. Hadir Bu. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu ada yang coba loh, namanya itu ada atau bukan. Kalau itu ada, aturannya gampang kok. Kalau itu ada, kalian tinggal angkat jempol. Kalau itu bukan ada, kalian siram tangan. Misalnya, kalau kita membantu saudara tanpa disuruh, itu ada atau bukan? Kalian tinggal angkat jempol. Kayak gitu ya. Kalian paham nggak? Baik Bu, paham Bu. Mengejek teman karena beda pendapat, itu ada atau bukan? Bukan. Membantu saudara tanpa disuruh itu ada atau bukan? Ada. Membantu tetangga yang kesusahan itu ada atau bukan? Ada. Masya Allah, kalian sudah tinggal kita besok kalau kalian udah benar yang namanya ada. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adab kepada saudara, teman, dan tetangga. Karena akhlak itu tidak hanya kelihatan saat kita senang aja, tapi saat kita sedang kesusahan juga terlihat akhlaknya itu seperti gimana. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adab kepada saudara,
bagian dari adab kita terhadap saudara. Kemudian adab terhadap teman. Baik anak-anak, adab terhadap teman itu meliputi menciptakan suasana aman dan nyaman dalam berteman. Tidak berlaku adanya permusuhan di dalam pertemanan. Kemudian yang kedua, suka membantu teman. Siapa di sini yang suka membantu teman? Nggak suka, Bu. Kenapa? Apa alasannya, anak ibu? Kadang-kadang kalau saya bantu teman saya nggak bantu saya, Bu. Wah, tidak boleh begitu ya, anak ibu yang cantik, manis, dan soleha. Walaupun begitu, kita harus tetap membantu teman kita. Bagaimanapun, itu juga bagian dari adab terhadap teman. Terus yang ketiga, membawa kebaikan dalam pergaulan. Di sini tidak disarankan adanya membawa keburukan atau sering berkata kasar terhadap teman. Karena itu sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Kemudian adab terhadap bertetangga. Yang pertama, kita harus menerapkan 5S. Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Kemudian yang kedua, menjaga kerukunan dan keimanan. Yang ketiga, kita harus menganggap tetangga dekat itu sebagai saudara. Kemudian yang kelima, kita harus selalu berprasangka baik terhadap tetangga. Kemudian ada pun dalil Al-Quran dan hadisnya. Terdapat Quran surat An-Nisa ayat 36 yang artinya berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, tetangga, dan tetangga dekat. Adapun hadis dari Rasulullah SAW yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak-anak, itu makanya kalau ada tetangga kita yang sakit, sikap kita harus bagaimana? Kita harus menjemputnya, Ibu. Ya, ada yang lain? Masya Allah, ada yang lain? Ya, kita bawakan hadiah, Ibu. Ya, itu adalah akhlak ya, anak-anak. Itu bukan sekedar basa-basi. Itu adalah bagian dari akhlak kita terhadap tetangga. Baik, kita lanjut ya anak-anak. Kemudian manfaat menjaga adab. Yang pertama, hidup menjadi rukun dan damai. Kemudian disukai Allah SWT dan manusia. Yang ketiga, terhindar dari permusuhan. Kemudian yang keempat, menciptakan lingkungan yang nyaman. Kemudian kita lanjut ya ke slide yang terakhir. Hikmah mengamalkan adab. Yang pertama, adab pada saudara, teman, dan tetangga adalah bagian dari akhlak yang mulia ya anak-anak. Kemudian adab itu harus dipraktikkan, bukan hanya sekedar dipahami ya. Kemudian muslim yang baik adalah muslim yang beradab. Dan yang terakhir,